Selamat siang para dosen, selamat siang untuk kita semua dimanapun berada. Saya Vitalis Nampar, mahasiswa PPG BID 1 tahun 2024 pada STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan menyelenggarakan praktek UKIN di SMP Negeri 3 Reog, Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Silakan. Terima kasih. Oke, baik adik-adik sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Oke. Masih sehat? Masih, Pak. Kalau masih sehat berarti masih semangat ya. Ya, Pak. Supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, saya undang anak-anak berdiri untuk kita game bersama. Game-nya kalau saya bilang langit, tepuk satu kali. Kalau saya bilang bumi, tepuk dua kali. Kalau saya bilang laut, tepuk tiga kali. Kalau saya bilang darat, jangan tepuk. Bisa? Ini untuk melatih konsentrasi. Bisa? Siap. Langit. Langit. Bumi. Bumi. Laut. Laut. Darat. Baik, silakan duduk. Jadi ini untuk menguji konsentrasi. Apakah kalian di siang ini masih ada di sini atau tidak? Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari sebagai insan yang bertuhan, kita siapkan hati untuk berdoa. Baik, kita siapkan hati untuk berdoa. Silakan Adrian. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa. Oke, baik, terima kasih pada Adrian yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita lanjut ke hal yang berikut. Pak akan mengecek kehadiran semua. Bagaimana? Hari ini hadir semua? Ya, Pak. Oke, supaya memastikan bahwa hari ini kita hadir semua, saya cek dulu. Sachi, Ada, Pak. Adrian, Ada Pak. Jane. Ada, Pak. Oke, baik. Jadi ternyata kita hadir semua hari ini. Karena kita sudah hadir semua di dalam ruangan ini, mari kita lanjut kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, apakah suara saya ini jelas kedengarannya? Jelas. Perlu dibesar lagi? Tidak. Sudah jelas ya? Ya, Pak. Oke, baik adik-adik sekalian, ya, kita buat kesepakatan dulu, ya, buat kesepakatan. Yang pertama itu seperti biasa, saat pembelajaran sedang berlangsung, jangan ribut. Saat pembelajaran sedang berlangsung, tidak boleh saling ganggu teman, ya. Apalagi kalau misalnya keluar dari meja, pergi dari teman di belakang. Baik, adik-adik sekalian, ya. Tentu hari ini kalian datang ke sini dengan satu motivasi bahwa kalian ingin meraih kalian punya cita-cita di sini. Oleh karena itu, apa yang diajarkan hari ini mohon tetap diingat, dipahami, dihayati, sehingga materi-materi yang akan diberikan hari ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan Anda sendiri, sehingga kelak cita-cita Anda akan tercapai. Ini sedikit motivasi untuk kita bisa semangat dalam belajar. Semangat dalam menggapai cita-cita. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, Pak ingin tanya.
Masih ingatkah kalian akan pelajaran kita minggu lalu? Ya, Pak. Masih? Ya, Pak. Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Yesus mewartakan kerajaan Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tepuk tangan untuk apa? Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kamu masih ingat tidak apa saja yang kita bahas dalam pelajaran sebelumnya itu? Aurel? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Lalu yang lain lagi? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan nyata. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan nyata atau mujizat. Baik, itu pelajaran yang kita sudah bahas di minggu yang lalu. Tepuk tangan dulu, ternyata. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Saya mau cek kalian punya pemahaman berkaitan dengan ini. Sebagai remaja, kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan ciri-ciri jemaat perdana. Kira-kira melalui hal apa saja? Berbuat baik. Berbuat baik. Berkomitmen untuk selalu berdoa. Berkomitmen untuk selalu berdoa. Ada lagi? Membantu sesama di lingkungan sekitar. Membantu sesama di lingkungan sekitar. Menolong sesama. Adapun yang menjadi tujuan dari pelajaran hari ini, yang pertama adalah peserta didik memahami makna panggilan dan utusan Yesus Kristus pada murid-muridnya. Lalu yang kedua, setelah kita memahami, kita juga dimampukan untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita tidak hanya sekedar memahami saja makna utusan murid Yesus itu, tetapi kita juga mampu untuk apa? Mewartakan kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, setelah kita mampu untuk mewartakan kerajaan Allah, kita juga dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar mampu mewartakannya, tetapi kita juga mampu untuk mewujudkannya atau menjalankan tugas pewartaan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang berikut kita masuk di bagian inti dari pembelajaran hari ini. Oleh karena itu saya undang kalian untuk berdiri, bersama-sama berdiri. Kita menyanyikan satu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo, lebih semangat lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namaku. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang, Selain senang, apa lagi? Bahagia. Kenapa kamu senang? Kenapa kamu bahagia? Karena Yesus memanggil kami untuk menjadi murid-muridnya. Karena Yesus ternyata setiap saat selalu memanggil kita untuk menjadi muridnya, untuk menjadi sahabatnya dalam mewartakan kerajaan Allah. Oke, baik. Seperti yang ada pada topik kita hari ini, bahwa hari ini kita akan belajar bersama tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, masih ingatkah kalian akan murid-murid Yesus yang pertama itu?
Masih? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Berani. Adrian? Ada 12 murid Yesus. Ada 12 murid-murid Yesus. Siapa saja? Simon Petrus. Simon. Terus Ya, Petrus. Simon Petrus ya. Ada lagi? Andreas. Andreas. Siapa lagi? Yakobus. Bartolomeus. Ya. Jadi ada 12 murid Yesus yang pertama. Nah, ternyata kamu masih ingat. Bagus. Lalu, apakah kita semua juga termasuk murid Yesus? Termasuk ya? Oke. Jadi kita semua juga termasuk murid Yesus. Jadi, kenapa kita semua termasuk murid Yesus? Karena sudah dibaptis. Karena kita semua sudah dibaptis. Jadi melalui pembaptisan itu, ya, kita sudah diangkat oleh Allah untuk menjadi murid Yesus. Nah, kalau kita sudah menjadi murid Yesus, maka hal apa yang perlu kita lakukan? Berbuat baik. Berbuat baik, Membantu sesama manusia. membantu sesama, atau menolong sesama manusia. Lalu rajin berdoa. Itu hal yang mesti kita lakukan sebagai murid Yesus. Jadi lagu tadi itu mengantar kita semua kepada suatu pemahaman atau penyadaran bahwa ya sampai saat ini Yesus masih memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya. Ya. Mengapa Ia memanggil kita? Ya. Karena Ia sangat mencintai kita, ya. Lalu Ia ingin juga, ya, menjadikan kita sebagai temannya, sahabat seperjalanannya, dan kalau kita adalah sahabatnya, orang yang sangat Ia cintai. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita dalami betul ya materi hari ini supaya kita akan mengetahui ya apa yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus. Baik, anak-anak terkasih, kita masuk di bagian yang pertama. Kita menyimak dan memahami pengalaman masing-masing berkaitan dengan panggilan. Nah, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang berjudul Wawancara dengan Pastor Frans. Baiklah, pada awalnya saya tidak pernah punya impian untuk menjadi seorang pastor. Cita-cita saya saat itu ingin bekerja di kantor sebagaimana umumnya orang desa. Dan di SMK inilah saya mulai banyak terlibat kegiatan keagamaan, baik di sekolah maupun di wilayah. Orang tua merasa keberatan karena saya adalah anak satu-satunya. Kita tadi sudah mendengarkan kisah wawancara dengan Pastor Frans. Supaya kita lebih memahami, ya, menghayati apa isi dari kisah ini tadi, kita dituntun oleh dua pertanyaan. Yang pertama, rumuskan arti suatu panggilan hidup berdasarkan kisah tadi. Siapa yang bisa? Anggi? Panggilan merupakan suatu kehendak Tuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Jadi panggilan itu merupakan kehendak Tuhan, ya, kehendak Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun, orang tua sekalipun, ya. Kalau misalnya Allah sudah memanggilnya, ya, untuk mewartakan kerajaan Allah, ya, tidak bisa ditolak, tinggal diikuti saja. Oke, tepuk tangan dulu. Coba kita berdiri lagi. Kita cairkan kembali suasana supaya. Oke. Lagi-lagi permainan tadi itu ya. Supaya kita konsentrasi. Siap? Langit. Langit. Bumi. Darat. Darat. Laut.
presentasikan. Silakan duduk kembali. Adik-adik sekalian, langkah pertama tadi sudah selesai. Sekarang kita siap untuk masuk ke langkah yang kedua, ya. Namun sebelum kita masuk sana, ya, kita bagi kelompok dulu. Di sini Pak Guru sudah buat kelompoknya. Yang kelompok 1, di sini sebentar ada Adrian, Sakci, Naun, dan Dela. Dan yang keempat ada Lola, Etrin, Aurel, dan Tari. Ya. Semua sudah masuk dalam kelompok masing-masing, toh? Oke. Kita menyimak pesan kitab suci berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita simak pesan kitab suci, saya bagikan LKPD supaya setelah kita simak kitab suci sebentar, kita diskusi bersama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Oke. Baik, saya akan bagikan LKPD satu persatu setiap kelompok. Jadi kerjakan baik-baik LKPD-nya sebentar setelah mendengarkan bacaan kitab suci. Baik, jadi LKPD-nya sudah dapat semua setiap kelompok? Sekarang kita siap untuk mendengarkan dan menyimak bacaan kitab suci dari Matius bab 16 ayat 24 sampai 28 dan juga dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Mari kita dengar, dan di buku pegangan kalian juga ada teksnya, silakan dibaca. Kita mulai dari teks yang pertama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ikut salibnya, dan mengikut aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Kita masuk di teks yang kedua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, baik adik-adik sekalian, ya sudah dengar dengan baik bacaan kitab sucinya? Sudah disimak dengan baik? Sekarang coba gabung sudah dalam kelompok, coba kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD. Silakan. Semua sudah selesai kerjanya? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang karena sudah selesai semua diskusinya, sekarang saatnya kita presentasi diskusi atau hasil diskusi kita masing-masing kelompok itu kepada teman-teman. Kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Adrian. Silakan berdiri, presentasikan di hadapan teman-teman hasil diskusi. Ya. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Siang. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, ceritakan bagaimana secara garis besar panggilan murid-murid Yesus, atau bagaimana prosesnya, dan bagaimana pula reaksi orang yang dipanggil Yesus. Yang pertama, panggilan ini diawali oleh Yesus, dan Yesus yang mengambil inisiatif pertama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi, terima kasih pada Adrian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita masuk ke kelompok yang kedua. Siapa ketuanya? Silakan berdiri. Selamat siang semua. Siang. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana hasil kerja kami yang berkaitan dengan panggilan murid Yesus.
Dari kalangan apa saja 12 murid Yesus? Dari kalangan para nelayan yang hidupnya sederhana dan kecenderungan penuh kekurangan dan dianggap berdosa. Sekarang kita masuk di kelompok yang ketiga. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28 difirmankan bahwa syarat untuk mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Jelaskan maksud dari masing-masing syarat tersebut. Maksud dari syarat-syarat tersebut, orang yang mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat apa yang menjadi miliknya, dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Kelompok yang keempat, silakan utusan perwakilan dari kelompoknya untuk presentasikan. Selamat siang Pak dan selamat siang teman-teman. Siang. Pada siang ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 5, berdasarkan bacaan kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, rumuskanlah 4 ciri cara hidup. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik, ya. Anda sudah mengerjakannya dengan baik. Nah, sudah juga mempresentasikannya dengan baik pula. Nah, sekarang Pak Mita, mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan semua jawaban dari teman-teman itu tadi. Ada yang bisa? Siapa? Oke. Kesimpulannya, Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu memberitakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Ya, tepuk tangan untuk Anggi. Ya, itu menurut Anggi. Siapa yang mau tambahkan? Siapa yang mau tambahkan lagi? Oke, now. Kesimpulannya, sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Yesus. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih. Ternyata Anda bisa menyimpulkan ya hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk itu. Baik, sekarang di bagian terakhir, mari ya. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang dengarkan kesimpulan akhir dari Pak. Adik-adik sekalian, Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu memberitakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Ya. Lalu sikap yang dituntut ya dari para murid adalah datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, ya. Melihat dan memahami siapa Yesus sebenarnya. Lalu apa maksud dari panggilannya? Lalu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, supaya apa? Supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Yesus. Ya. Lalu yang berikut, apa yang menjadi syarat-syarat dalam mengikuti Yesus? Jadi syarat-syarat dalam mengikuti Yesus itu adalah ada 3, ya. Yakni apa saja? Menyangkal diri, dan Yesus. Lalu berkaitan dengan reaksi, ya. Reaksi para murid Yesus saat dia mewartakan, saat dia memanggil murid-muridnya itu juga beragam. Ada yang menolak, ada yang menerima tanpa ragu. Jadi ada yang menanggapi secara spontan ketika Yesus memanggilnya, lalu langsung mengikuti Yesus tanpa ada banyak alasan. Ya. Tanpa ada sedikit pun keraguan dari dalam dirinya untuk mengikuti Yesus atau menanggapi panggilan Yesus. Ya. Selain ada orang yang menanggapi secara spontan, ada juga orang yang tolak mentah-mentah, ya, akan panggilan Yesus. Ya. Orang-orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Ya. Baik adik-adik sekalian,
sampai saat ini pun ya, Yesus masih memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya, ya, untuk menjadi partnernya, untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi temannya dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah. Ada yang belum dipahami? Semuanya sudah paham? Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Jadi untuk menambah wawasan kita, ya, dalam mendalami materi ini nanti, ya, kita mencoba untuk kunjung link YouTube ini. Jadi dalam link YouTube ini ada penjelasan tambahan berkaitan dengan materi kita hari ini. Sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir. Sebelum kita masuk di sesi refleksi, Pak mau tanya dulu kepada kalian. Puas tidak dengan pembelajaran hari ini? Puas. Ada yang kurang? Tidak. Saya minta kalian nanti mencoba untuk membuat catatan refleksi umpan balik dari materi yang kita sudah berikan hari ini. Apa kelebihannya, lalu apa kekurangannya itu dituliskan di dalam kertas, lalu disodorkan ke Pak secara pribadi, secara mandiri. Baik, jadi terima kasih untuk perhatian kalian selama pembelajaran ini. Mari kita masuk dalam sesi refleksi. Kita tenangkan hati kita, coba atur rapi kembali buku-buku yang berserakan di atas meja masing-masing. Lalu setelah itu kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam suasana refleksi. Adik-adik sekalian yang terkasih, hari ini kita telah mempelajari bersama tentang panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti para murid Yesus yang pertama, kita pun juga dipanggil menjadi murid-muridnya. Melalui sakramen baptis, kita telah menyatakan kesediaan menerima panggilan itu. Apakah kehidupan kita sebagai murid Kristus sudah sesuai dengan yang diharapkan Kristus sendiri? Dan apakah kehidupanmu sehari-hari sudah mampu menghadirkan Kristus yang menyelamatkan, yang berbelas kasih kepada sesama? Dalam suasana ini, tuliskan hasil refleksi ini dalam hatimu masing-masing. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk berkat terberi yang telah Engkau curahkan ke dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat mampu mewartakan kerajaan-Mu kepada sesama, kepada lingkungan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan cara kami masing-masing. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami, agar kami semakin percaya, semakin berharap pada kasih dan kemurahan, agar kami dapat rela untuk menyangkal diri kami, dapat memanggul segala beban dalam mewartakan kerajaan-Mu. Di doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami persembahkan dalam tangan kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya, ya, kita akan masuk di bab yang ketiga. Jadi tugas untuk hari ini, ya, nanti Pak akan kirimkan melalui WA, ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.